Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 252, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo keluar dari mobil, dan di belakangnya ada lebih dari selusin kendaraan komersial hitam dengan 7 kursi, berbaris, diparkir seluruhnya di pintu masuk restoran Yingfeng. Hanya ruang terbuka yang tersisa di gerbang. Menabrak orang, keluar dari mobil. Berdiri di belakang Aiden Enzo dengan seragam, mereka berbaris dalam 4 baris, semuanya serius, dan seluruh tubuh mereka penuh kedinginan. Di dunia ini, hujan terus berlanjut, dan langit diredam oleh guntur dan kilat. Ini sangat pas. Semua orang membuka payung hitam besar secara bersamaan, menutupi seluruh alun-alun kecil di depan restoran Yingfeng seolah menutupi langit dan matahari. Melihat ke bawah dari ketinggian, orang dapat melihat bahwa di bawah garis hujan yang terus-menerus, bunga teratai hitam mekar penuh tertata rapi di alun-alun kecil. Payung gelap, satu demi satu, menambahkan rasa dingin yang tak kenal takut dan mematikan ke hujan yang terus-menerus dan suram di langit. Sepotong payung hitam ini menutupi ujung depan, dan hanya ada permukaan payung yang lebar untuk menghalangi hujan. Tetesan air hujan jatuh di permukaan payung, membuat suara biji pecah yang cepat. Di depan restoran Yingfeng yang terang benderang, pawai kematian dimainkan. Dingin, keheningan yang mati. Kecuali suara hujan yang menetes dan suara permukaan payung yang dipukul, tidak ada suara lain. Nafas yang tebal. Aiden Enzo berdiri di bawah payung, menghisap rokok terakhirnya, dan di sampingnya berdiri dengan hormat Tergio Ziso memegang payung. Ekspresi kekejaman melintas di mata Aiden Enzo, dan dia menjentikkan puntung rokok ke genangan air di tanah, membuat cicit. Kemudian, dia mengangkat alisnya, melihat ke restoran Yingfeng, dan bertanya dengan dingin, apakah ada orang di sana? Tergio Ziso menjawab, ya, masuklah. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berjalan menuju lobi restoran Yingfeng. Tetapi, dalam sekejap, puluhan pria bertato memegang kontol bergegas keluar dari restoran, semua berdiri di bawah hujan deras, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Orang-orang Gareth Dion, antara langit dan bumi, di atas alun-alun, ada tepuk tangan meriah. Gareth Dion, berpakaian beludru, merokok cerutu, dan memeluk wanita lembut, keluar dari gerbang restoran dengan ekspresi angkuh dan muram di wajahnya. Trik bagus. Aku tidak berharap Tergio Ziso menemukan orang yang begitu kuat sepertimu. Gareth Dion tertawa keras, matanya berkedip-kedip. Ketika Margot Zen tidak dapat menghubungi telepon sebelumnya, dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, jadi dia bergegas kembali ke restoran dan mengumpulkan semua saudara yang dia bawa bersama. Tentu saja, Gareth Dion sendiri membuat persiapan, mengatur agar beberapa saudara pergi keluar kota di tengah hujan, dan menghubungi saudara-saudara yang telah dia atur di pinggiran. Tergio Ziso berdiri di samping Aiden Enzo, menatap Gareth Dion dengan mata dingin, dan berteriak, Gareth Dion. Kamu sudah keterlaluan kali ini, dan keluargamu tidak seburuk itu. Jika kamu melanggar peraturan, aku, Tergio Ziso, akan jadi yang pertama melawanmu. Gareth Dion tertawa beberapa kali, dan berkata dengan kejam, Tergio Ziso, aku, Gareth Dion, tidak pernah memperhatikan aturan saat melakukan sesuatu, selama kartunya bisa digunakan, aku bisa lakukan. Sekarang setelah Anda datang ke pintu, apakah Anda ingin penjelasan? Wajah Gareth Dion penuh kesombongan. Di matanya, itu tidak lebih dari kesalahan kecil dalam rencananya, dan dia tidak cukup gugup untuk menganggap serius Aiden Enzo. Bocah yang masih muda, bertarung melawan dirinya, masih sedikit lembut. Meskipun ada banyak orang di sisi lain sekarang, terus kenapa? Gareth Dion memiliki kartunya sendiri, jadi dia tidak takut. Pihak lain adalah pemuda tertegun yang tidak mengerti apa-apa. Apakah dia masih ingin menyelesaikan dirinya di kota Luofeng? Konyol. Namun, Aiden Enzo mengangkat kepalanya dengan ringan, matanya penuh dengan kedinginan dan kekejaman. Dia melirik Gareth Dion yang arogan dan sombong di seberangnya, dan berkata dengan dingin, aku tidak di sini malam ini untuk meminta penjelasan. Gareth Dion terkejut, alisnya yang tebal mengangkat, beberapa kecurigaan melintas di matanya, dan dia bertanya dengan senyum menghina, lalu apa yang kamu inginkan? Aiden Enzo terdiam sesaat,
dan tiba-tiba niat membunuh muncul di tubuhnya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Aku ingin membunuhmu." Retak, guntur yang mengejutkan melintas di langit malam, benar-benar menerangi seluruh restoran Yingfeng. Lusinan orang dari sisi Gareth Dion, termasuk para penonton yang bersembunyi di restoran saat ini, menyaksikan pergerakan di luar melalui tirai hujan yang bergejolak, dan kakak laki-laki dari berbagai daerah di semua lantai restoran yang mengamati pergerakan dengan cermat di alun-alun di lantai bawah. Semuanya tertangkap oleh kilatan ini ketakutan. Momentum dan niat membunuh yang begitu kuat. Hanya saja, Aiden Enzo dan kelompok preman di belakangnya masih setinggi gunung, berdiri di bawah hujan tanpa bergerak sedikit pun. Itulah bedanya, hormati kematian sebagai rumah, hidup sampai mati. Markel Bide sedang bersembunyi di restoran saat ini, mengamati pergerakan di luar dengan cermat. Dia panik, benar-benar panik. Dia tidak menyangka lawannya memiliki latar belakang yang begitu besar dan membuat pertempuran yang begitu besar. Bisakah Tuan Dion menahannya? Tidak, bahkan jika Anda tidak tahan, Anda harus melakukannya. Ini terkait dengan hidup dan mati Markel Bide sendiri. Oleh karena itu, dia sekarang berdoa untuk Tuan Dion. Dan di atas restoran, di jendela lantai 6 dan 7, beberapa orang berdiri diam menyaksikan pergerakan di bagian bawah gedung. Freddy Canio memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok orang yang menghadapi Gareth Dion di lantai bawah dari balik jendela besar dari lantai ke langit-langit di lantai 7. Di bawah payung di depan, sosok dengan tubuh bagian atas yang ditutupi payung sangat familiar, sepertinya dia melihatnya di suatu tempat, dan itu malam ini. Kirim seseorang untuk melihat siapa itu, dan kita telah bertemu Gareth Dion. Freddy Canio curiga, mereka yang bisa menghadapi Gareth Dion jelas bukan orang biasa. Apalagi kamar dagang bawah tanah akan segera diadakan, dan seseorang berani membuat keributan sebesar itu, bukankah takut menarik perhatian tokoh-tokoh besar di kamar dagang itu? Pada saat yang sama, di suite sebelah Freddy Canio, Diana Eba, yang sudah berganti menjadi jubah mandi, baru saja selesai mandi, dan dia adalah wanita cantik dengan postur yang menawan. Dia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, dengan satu tangan melingkari dadanya, berbicara di telepon. Dilihat dari belakang, dia bisa melihat pinggangnya yang kecil, kakinya yang lurus, dan dadanya yang montok. Bos, semuanya agak tidak terduga, dan itu menjadi menarik. Dia dan Gareth Dion bertemu satu sama lain, dan jika tidak ada yang tidak terduga, Gareth Dion dikalahkan kali ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Diana Eba menatapnya dengan mata berkedip. Gerakan ke bawah, tunggu dan lihat apa yang terjadi, jangan bertindak gegabah tanpa perintahku. Kamu adalah bidak catur yang aku atur, lakukan urusanmu sendiri. Di ujung lain telepon, ada suara yang agak dalam dan tua, yang bisa jadi dengar, masih ada yang batuk sedikit. Bos, kesempatan ini sangat bermanfaat bagi kita. Jika kita menangkapnya, kita bisa mengalahkannya. Diana Eba tidak menyerah. Dia tidak mengerti mengapa bos memintanya menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dengan kesempatan yang bagus, selama saya mentransfer orang yang saya atur, saya bisa menjatuhkan Aiden Enzo. Nah, rencana bos setengah berhasil. Namun, suara tua masih terdengar di telepon, berkata, ini belum waktunya, jangan remehkan dia. Lagi pula, dia juga pewaris keluarga Enzo. Segera, kamu akan mengerti. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.